Oke, kita langsung saja menyaksikan pemaparan kedua dari Bapak C.K. Virgowansyah. Beliau adalah Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Selamat pagi Bapak C.K. Selamat pagi. Suara kami terdengar Bapak, mohon izin. Ya, Ya. Baik Bapak, kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan kebijakan terkait dengan penyetaraan jabatan administrasi di instansi daerah. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu JPT Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Ibu Administrator, Ibu narasumber, Bapak Ibu hadirin peserta kegiatan hari ini. Yang utama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia juga kita bisa berkumpul di kegiatan ini secara hybrid. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita terus diberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugas kita menjadi semakin baik, dan yang terpenting saya kira semoga apa yang kita kerjakan bisa berdampak semakin besar bagi semakin banyak orang. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung di sana, rencananya hadir tapi tadi kami baru selesai mengumpulkan semua PJ di 74 pejabat kepala daerah di Indonesia, jadi baru selesai, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa mengapresiasi kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya izin share sedikit. Tadi dijelaskan bagaimana pengelolaan jabatan fungsional. Saya kira kalau kita lihat, sebelum saya mungkin ke sana, saya ingin ajak dulu kita melihat kembali tujuan dari otonomi daerah. Bahwasannya otonomi daerah itu memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan sejahtera masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan sarana daya saing daerah. Jadi masyarakat itu nggak melihat apakah kita ini besar atau kecil lembaganya. Kita nggak mau tahu apakah kita itu 5 level, 2 level, 3 level, dan seterusnya, apakah kita itu punya kompetensi atau tidak. Yang penting masyarakat ini itu ingin mereka sejahtera dengan pelayanan publik yang meningkat dan mereka daerah-daerah yang punya daya saing. Dari 3 tujuan otonomi daerah inilah yang harus kita cek apakah kemudian Pemda itu memiliki kewenangan untuk meningkatkan daya saing dan dari 3 tujuan otonomi daerah tadi. Sebelum berikutnya, saya ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di sini. Penyelenggaraan pemerintahan yang kita anut itu menggunakan basisnya adalah urusan pemerintahan. Jadi ketika urusan pemerintahan, maka ada urusan pemerintahan yang sifatnya absolut dan urusan pemerintahan yang sifatnya konkuren yang dikerjakan bersama. Nah, ketika urusan pemerintahannya ini sudah clear antara pusat mengerjakan apa, provinsi mengerjakan apa, kabupaten kota mengerjakan apa, maka otomatis sudah terbagi habis. Sehingga masing-masing tingkatan tadi itu bisa membentuk lembaganya. Di urusan provinsi
dapat urusan provinsinya, terus kemudian membentuk lembaga provinsinya, terus kemudian dia setelah membentuk lembaga provinsi, kabupaten kota membentuk lembaganya, pemerintah pusat membentuk lembaganya, barulah kemudian SDM-nya, barulah kemudian turun anggarannya. Jadi memang dia skemanya berdasarkan urusan dulu, terus kemudian lembaganya apa, baru kemudian anggaran dan SDM-nya. Masing-masing urusan dari sudah ada kamar-kamarnya. Jadi Kementerian Perdagangan ngurusin apa untuk pemerintah pusat, sementara Dinas Perdagangan Kabupaten Provinsi ngurusin apa, Dinas Perdagangan Kabupaten Kota ngurusin apa. Itu sudah ada kamar-kamarnya, bentuk lembaganya, berurusan SDM dan anggaran. Dan selanjutnya kalau kita lihat dari kondisi existing yang ada di sejak 2019 sejak 2016 itu sudah 2019 itu sudah diperintahkan oleh Presiden bahwa secara itu pengaruh utamaannya itu di jabatan fungsional. Struktur juga cukup 2 level saja, terus kemudian pengaruh utamaannya ada di jabatan fungsional. Ke depan memang jumlah ASN khususnya struktural itu akan sangat sedikit dan akan diperbanyak jumlah pejabat fungsionalnya. Kalau kita lihat dari data existing yang ada sekarang itu banyak sekali pejabat-pejabat struktural, mulai dari eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Dari data existing yang ada itu, terus kemudian kita cek ketika Presiden mengatakan oke, 2 level saja, berarti pusat itu eselon 1, eselon 2, provinsi itu bisa eselon 1, eselon 2, kabupaten kota itu bisa eselon, karena paling tingginya eselon 2 maka eselon 2 dan eselon 3 saja. Karena eselon 2 dan eselon 3 saja 2 level, berarti eselon 4-nya itu harus disederhanakan. Nah, eselon 4 harus disederhanakan, maka otomatis terdapatlah shifting kebijakan yang diperlukan untuk menyederhanakan struktur-struktur tadi menjadi 2 level dan penyetaran jabatan dari struktural ke fungsional. Dari existing yang ada kemarin per 30 Mei 2022 memang sudah ada setidaknya 490 dari 498 daerah. Karena luar Papua, semua daerah sudah melaksanakan PSO atau penyederhanaan struktur organisasi. Setelah organisasi sudah di PSO kan, artinya sudah 99,79% daerah sudah melaksanakan PSO ini. Sekarang kemarin baru keluar juga Sumatera Selatan untuk strukturnya. Nah, penyetaraan jabatan, penyederhanaan birokrasi itu dimulai dari ubah strukturnya dulu ke fungsional. Pejabatnya diselamatkan dengan kebijakan penyetaran jabatan, maka kebijakan selanjutnya setelah PSO itu adalah penyetaran jabatan. Penyetaran jabatan pasca 30 Mei 2022, karena batas waktu di Permenpan itu 30 Mei 2022, maka ada setidaknya ada 148.256 jabatan target yang harusnya disederhanakan. Dari 148.256 tersebut, ada 144 sampai 144.114 jabatan itu yang berarti terjadi penambahan sekitar 3.788 dari yang sebelumnya per 30 Desember, karena kemarin ada sequence Desember dan sequence Mei. Terus kemudian setidaknya dari total yang ada yang sudah dilantik itu ada 126.288. 126.288 pejabat administrasi itu terbanyak saat ini, yang tadinya targetnya kan harus 146.000, setidaknya masih ada sekitar 15%, yang 14,82% masih berstatus struktural, padahal sekarang harusnya sudah ke fungsional semua. Setidaknya sudah 85,18% yang sudah beralih dari struktural ke fungsional. Kalau kita lihat dari existing, ini jabatan fungsional yang dimasuki oleh para ASN-ASN kita itu adalah
paling banyak itu 33,90% itu adalah analis kebijakan. Jadi yang paling laku itu perubahan struktural kefungsional penyitaan kemarin adalah analis kebijakan. Yang kedua itu perencana. Nah, baru kemudian kalau kita lihat analis perdagangan mungkin di jabatan fungsional itu termasuk yang 18,83% ini. Yang 11 jabatan fungsional yang diampu oleh yang sebagai instansi pembinanya Kementerian Perdagangan. Nah, totally yang paling banyak ini yang paling banyak yang berubah sekarang menyesuaikan ini di 33,90% ini. Jadi analis kebijakan yang banyak ini karena kemarin yang paling umum itu adalah analis kebijakan, maka banyak masuk analis kebijakan. Sekarang mau menyesuaikan semua, termasuk menuju ke analis di bidang perdagangan ini, jabatan-jabatan fungsional di sektor di urusan perdagangan. Beralihnya rata-rata dari analis kebijakan. Memang cukup banyak. Kalau analis kebijakan kan 33%, berarti dari 148.000 sekitar 40.000. Sekitar 40.000 yang tadinya LAN itu hanya mengurus 2.000 orang, anjak itu, sekarang dia harus mengurus 40.000 orang. Jadi memang luar biasa. Jadi tumpah ruah pejabat fungsional yang tadinya hanya kecil sekali sekarang tertimpa banyak sekali pejabat fungsional yang dalam tanda kutip mereka ini adalah terdampak kebijakan, bukan yang mengajukan sendiri. Kalau yang mengajukan sendiri dia lebih mandiri, lebih gampang. Tapi kalau yang terdampak kebijakan ini rata-rata menunggu apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami siapkan, bagaimana cara naik pangkat, bagaimana cara ngumpulin angka kredit, bagaimana mau pindah, bagaimana banyak sekali, bagaimana kamu pensiun seterusnya, banyak sekali technical problem yang ditanyakan. Tapi sementara ini masih terimplementasi baik. Kenapa? Karena penyetaran jabatan ada setidaknya 5 kanal untuk PNS itu masuk ke dalam jabatan fungsional. Kanal yang pertama itu pengangkatan pertama dari PNS pertama masuk sudah. Kanal yang kedua itu dari pengalihan dari struktural, mengajukan sendiri. Kanal yang ketiga ada invasi, kanal yang keempat ada promosi, dan kanal yang terakhir nih namanya kanal penyetaran jabatan. Kanal penyetaran jabatan inilah yang paling berbeda dari 4 kanal yang lain. Apa bedanya? Penyetaran jabatan dia memiliki 2 hak dan 1 kewajiban. Hak yang pertama itu penghasilan tidak boleh turun. Jadi kalau seandainya penghasilannya itu sebelumnya 2 juta, maka sekarang harus 2 juta. Boleh naik dan tidak boleh turun. Itu sebagaimana arahan Presiden. Jadi tidak boleh turun penghasilan ketika difungsionalkan. Terus yang kedua, dari sisi dalam tanda kutip kelonggaran syarat lah. Misalnya tidak harus uji kom, tidak harus diklat, tidak harus cek formasi dan sebagainya. Dia diangkat kalau dia eselon 4 maka langsung menjadi jabatan fungsional jenjang muda. Kalau di eselon 3 jabatan fungsional jenjang madya. Itu benefit dari kebijakan pemerintah penyetaran jabatan, karena baru pertama kita lakukan dan setidaknya sudah ada 126.000 yang sudah mendapatkan benefit. Sudah 126.288 orang pejabat struktural yang sudah beralih sekaligus dalam waktu yang relatif singkat. Dan dari existing yang ada, kalau kita lihat grafik ini berdasarkan tren memang pasca 30 sampai dengan pasca 31 Desember dan pasca 30 Mei itu cukup ada penambahan. Ada beberapa daerah yang sudah mau selesai, dan tapi ada juga daerah yang masih bermasalah seperti di Sumsel penyetaran belum dilakukan, tapi kemarin kita sudah berikan persetujuan untuk PSO-nya. Ini data per provinsinya, hasil penyetaraannya dari realisasi PSO maupun penyetaran jabatannya. Ini untuk wilayah
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, sampai dengan Kepri. Ini untuk data kabupaten kotanya yang ada di Aceh, ini yang ada di Sumatera dan seterusnya lah, nanti bisa dilihat kalau Bapak Ibu punya waktu untuk ngecek beberapa daerah. Ini provinsi yang wilayah Jawa, relatif cukup baik wilayah Jawa ini, kemudian kabupaten kotanya ini wilayah Kalimantan, data wilayah Kalimantan, PSO dan persetujuan penyetaraan jabatan dan pelantikan. Jadi memang ada gap, ada yang diberikan persetujuan tapi dia tidak dilantik. Tapi kalau untuk dilantik harus ada dapat persetujuan terlebih dahulu. Target 100% ini adalah target sesuai dengan model yang disiapkan oleh Menpan. Ini wilayah Nusa Tenggara, Bali, Maluku Tengah, wilayah Maluku lah, Maluku Utara. Ini kabupaten kotanya, saya kira. Nah, dari existing yang ada, Bapak Ibu, memang banyak sekali pertanyaan. Bagaimana cara kami naik pangkat di hasil penyetaraan? Saya mungkin lebih fokus kepada para pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan. Yang pertama itu dia naik pangkat itu sampai dengan Desember ini bisa dilakukan secara reguler. Nah, bagaimana ke depan nih? Kenapa? Karena beda dia dengan pejabat fungsional yang mandiri atau mengusulkan pribadi. Dia lebih gampang untuk mencari hak kredit karena maunya dia. Sekarang para pejabat fungsional itu harus bisa nggak dia pindah sampai dengan Desember 2022 ini? Usulkan posisinya bisa dipindah sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kompetensi dan sebagainya, bisa langsung dipindahkan tanpa dalam tanda kutip dengan kelonggaran kebijakan, kelonggaran salah tadi. Jadi bisa nggak pejabat fungsional itu dipindahkan hasil penyetaraan? Bisa, atau disesuaikan dengan kualifikasinya. Ini mungkin beberapa perpindahan. Saya mungkin masuk ke para pejabat fungsional itu karena pengaruh utamaannya itu adalah jabatan fungsional atau fungsional mainstreaming sekarang, maka mekanisme kerjanya pun harus sesuai dengan konteks jabat fungsional. Jadi para eselon 2 itu sudah, kalau di Kementerian Dalam Negeri, tidak lagi sebagai pimpinan atau pimpinan dari eselon 3, karena eselon 3-nya sudah fungsional, maka mereka adalah teman kerja yang akan mencapai targetnya si eselon 2. Berikut juga eselon 4, eselon 3 yang ada di kabupaten kota. Karena pejabat eselon 4 yang dulunya struktural di bawah dia, sekarang mereka adalah rekan kerja yang harus tidak lagi menggunakan perintah, tapi menggunakan engagement, tidak lagi menggunakan komen tapi engagement. Kenapa? Karena perintah hanya digunakan untuk struktural, bukan untuk fungsional. Kalau fungsional dia sifatnya engagement. Dan ini apakah dilakukan oleh negara maju? Hampir semua negara maju sudah dilakukan. Kalau yang paling dekat itu adanya di Singapura saja. Di Singapura itu antara struktural dan fungsional dia berimbang. Maksudnya tidak ada superiority, baik itu struktural bisa pindah fungsional, fungsional bisa struktural. Mau yang lebih jauh lagi kita lihat fully holokrasi itu adanya di Washington DC. Washington DC itu full semuanya sudah pejabat fungsional. Nah, kemudian ke depan ketika dia sudah fungsional semua, ASN nanti itu tidak akan ditanya lagi dengan pangkat Anda apa, termasuk jabatannya apa, nggak ditanya lagi. Nggak ditanya juga dengan apa kira-kira eselonnya apa nih, berapa, eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon satu sama saja. Kenapa? Karena bukan itu yang akan ditanya. Termasuk siapa pimpinannya dan OPD-nya mana juga. Tapi apa yang ditanya ke depan, yang ditanya ke depan adalah Anda itu ahli apa. Oleh karena itu, karena dia fungsional mainstreaming, maka yang menjadi pertanyaan pendapat itu nanti adalah you ahli apa, you ASN, oke, you ahli apa. Kalau dia memang walaupun dia masih jenjang muda tapi keahliannya ahli sekali, maka orang akan cari dengan mekanisme kerja yang baru tadi. Mekanisme kerja yang baru misalnya
Si A ditunjuk sebagai ketua tim, maka si A ini akan mencari anggota timnya. Nah, yang akan melaporkan ya memang si A. Sehingga si A akan mencari orang-orang yang mempermudah pekerjaan dia, atau orang-orang yang akan memperingan pikirannya dia. Maka dia kalau misalnya kegiatan hari ini saja misalnya akan mencari MC yang terbaik, akan mencari yang ahli doa, membaca doa yang terbaik, akan mencari moderator yang terbaik, akan mencari penyusun materi yang terbaik. Nanti ketika semua ketua-ketua tim tadi memilih, maka otomatis ASN itu akan terbagi menjadi kelas-kelas. Kalau mungkin bapak-bapak itu saya mungkin memberikan contohnya, ada divisi-divisi lah, ada divisi utama, kalau kita dibuat ada divisi utama, divisi 1, divisi 2. Misalnya ahli kebijakan nih, ahli kebijakan itu divisi utamanya siapa saja. Ahli kebijakan tuh yang divisi 1 siapa saja, divisi 2 siapa saja. Kalau mungkin ibu-ibu ya, contohnya ya bapak ibu beli barang lah misalnya, itu ada original, ada KW1, KW2, KW3. Nanti ASN akan terpecah-pecah seperti itu, terbagi menjadi oke, ahli kebijakan sama-sama ahli kebijakan nih. Tetapi ahli kebijakannya ada yang original, ada yang KW1, KW2, KW3. Apa dampaknya? Kenapa terjadi seperti itu? Karena para ketua-ketua tim tadi akan mencari dulu yang original atau ahli utama tadi. Yang ahli divisi utama. Setelah habislah orang yang ada di divisi utama, maka dia baru mencari yang divisi kedua. Setelah habis yang divisi kedua, baru mencari divisi ketiga. Jadi kalau yang ketua-ketua tadi akan mencari, dia akan mencari divisi pertama itu. Artinya apa? Artinya yang ditanya itu sudah tidak lagi pangkat, yang ditanya itu sudah tidak lagi jabatan, yang ditanya itu sudah tidak lagi tidak lagi di OPD mana. Kalau semua OPD bisa bekerja di OPD manapun. Tapi yang ditanya adalah yuk ahli apa? Maka dari itu pejabat fungsional harus fokusnya ada pada ini, pada diklatnya, pada diklat kompetensi apa, milikilah sertifikasi yang sebanyak mungkin, setinggi mungkin, sehingga ada pengakuan bahwasannya dia ahli di bidang itu, sehingga ada pengakuan bahwasannya dia kompeten di bidang itu. Maka peran BPSDM itu menjadi vital sekali, memastikan yang tadinya divisi 3 nih masuk ke divisi 2, divisi 2 masuk ke divisi 1, divisi 1 masuk ke divisi utama. Peran BPSDM sangat penting untuk yang tadinya masuk di KW3 jadi KW2, bagaimana yang memindahkan yang dari KW2 menjadi KW1, yang dari KW1 menjadi orisinil. Jadi maksudnya peran BPSDM menjadi paling vital untuk prosesnya. Jadi ASN itu akan memilih contoh misalnya jabat fungsional, salah satu jabat fungsional A lah di perdagangan, maka dia akan memiliki kompetensi itu, dia harus memiliki sertifikasi, pengakuan, piagam, apapun yang terkait dengan kompetensinya. Karena orang tidak lagi memilih dari jenjangnya apa. Kenapa? Jenjang itu tidak lagi berpengaruh. You bisa memberikan kontribusi apa buat tim. Kalau kontribusinya baik, maka akan terus dicari tuh. Dari mulut ke mulut akan mencari, oh si A itu bagus tuh. Oh dia tapi jenjang muda nggak masalah, nggak ada. Oleh karena itu memang butuh perubahan mindset yang luar biasa. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi trigger diskusi untuk peningkatan para pejabat fungsional yang ada di Indonesia saat ini. Saya terima kasih bisa berbagi di sini, mudah-mudahan yang saya akan bisa bermanfaat. Terima kasih Bu Moderator, saya kembalikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.